Toko-toko dijarah, dihancurkan dan dibakar. Mobil-mobil pun dibakar. Ini semua terjadi di awal tahun 2024. Semua orang bahkan dengan bebas menjarah. Status keadaan darurat diberlakukan. Lalu, di mana peran polisi? Jadi bagian dari aksi pemogokan. Jika kalian menganggap kondisi ini terjadi di Papua, itu memang benar. Tapi, lebih tepatnya di sisi timur Pulau Papua, yaitu Papua Nugini. Apa yang terjadi di sana hanya sekelumit tentang Papua Nugini. Dan bagi warga, itu bukan pemandangan yang tidak biasa. Di Papua Nugini, semua aksi kejahatan dimaklumi. Mengapa disebut semua aksi kejahatan di Papua Nugini dimaklumi? Untuk menjawab itu, penting untuk membahas sejarah Papua Nugini. Mengapa? Dosa sejarah di masa lalu yang jadi penyebab carut-marut di Papua Nugini sekarang. Bicara tentang sejarahnya, sejumlah navigator Portugis dan Spanyol yang berlayar ke Pasifik Selatan pada awal abad ke-16 mungkin adalah orang Eropa pertama yang melihat Papua Nugini. Tapi, orang-orang Eropa baru melirik dan bermukim di pulau ini pada abad ke-19 karena kebutuhan akan minyak kelapa di Eropa. Papua Nugini kemudian dikuasai oleh dua negara. Bagian utara jatuh ke tangan Jerman di tahun 1884 sebagai Nugini Jerman dan mulai berdagang kopra. Sementara bagian selatan jadi protektorat Inggris sebagai British New Guinea. Tapi pada tahun 1914, pasukan Australia menduduki wilayah Nugini Jerman yang kemudian dua wilayah ini bergabung menjadi Papua Nugini. Sebelum kolonialisasi, orang-orang di pulau ini adalah petani subsisten yang produktif. Setelah masuknya perusahaan-perusahaan ke Papua Nugini, perkebunan banyak dibuka, lalu ribuan orang lokal dipekerjakan sebagai buruh murah di perkebunan kakao dan kopra. Tidak lama setelah pembukaan lahan perkebunan, emas juga ditemukan yang menyebabkan lonjakan aktivitas dan meningkatkan dampak ekonomi dan sosial di Papua Nugini. Berdatanganlah orang-orang dari Eropa, Cina, Asia Tenggara yang menambah populasi di Papua Nugini. Apa efeknya? Hal ini menambah beragamnya bahasa di Papua Nugini. Bahasa Inggris memang adalah bahasa utama pemerintahan dan sistem pendidikan, tapi tidak digunakan secara luas. Bahasa sehari-hari di Papua Nugini dikenal dengan Tok Pisin di bagian utara. Sementara di bagian selatan wilayah Papua Nugini juga berbeda. Mereka di sana umumnya menggunakan bahasa Hirimotu. Memang ada 3 bahasa yang mayoritas digunakan di Papua Nugini. Tapi pada dasarnya ada sekitar 850 bahasa lokal. Jika dibandingkan dengan populasi Papua Nugini yang hanya sekitar 10,4 juta jiwa, itu artinya setiap bahasa rata-rata penuturnya hanya 8.000 orang. Makanya, Papua Nugini disebut sebagai salah satu negara dengan keragaman bahasa di dunia, mewakili 12% bahasa di dunia. Belum lagi banyaknya etnis di Papua Nugini, sehingga jadi salah satu negara paling heterogen di dunia. Diperkirakan ada sekitar 1.000 kelompok etnis dengan berbagai kebudayaan yang berbeda. Kebanyakan dari mereka bermukim di ibu kota Port Moresby. Ini semua karena penemuan mineral besar-besaran di Papua Nugini sejak tahun 1970 yang mengubah kondisi sosial dan wajah perekonomian dari yang bergantung pada tanaman tropis menjadi perekonomian yang berbasis mineral. Apalagi pada awal abad ke-21 banyak tambang baru dibuka. Cuma yang jadi masalah, eksplorasi tidak bisa berjalan optimal. Banyak alasan, diantaranya geografis yang rumit dan biaya infrastruktur yang mahal. Eksploitasi sumber daya secara besar-besaran juga menyebabkan kelompok pemilik tanah lokal berselisih, terutama dengan pemerintah pusat dalam distribusi pendapatan mineral. Meski punya banyak masalah, kenyataannya cadangan mineral termasuk emas, minyak, dan tembaga dalam jumlah yang besar, bahkan menyumbang 70% dari pendapatan ekspor. Sementara pertanian untuk keperluan subsisten dan tanaman komersial yang menyediakan mata pencaharian bagi 85% penduduk hanya menyediakan sekitar 30% PDB. Tambang memang jadi pendapatan utama Papua Nugini.
Tapi dari itu semua, ada yang lebih aneh. Meski punya sejumlah industri pertambangan yang bahkan menyumbang 75% ekspor Papua Nugini, mengapa sekitar 85% penduduk Papua Nugini masih bergantung pada sektor pertanian dan agrikultur dengan teknologi yang masih terbelakang? Jawabannya sederhana, karena tambang tidak menyediakan lapangan pekerjaan bagi penduduk Papua Nugini. Kebanyakan mereka yang bekerja di tambang adalah orang-orang asing. Akibatnya apa? Ketimpangan ekonomi di Papua Nugini itu sangat mencolok. Sebagai contoh, di ibu kota Port Moresby, di sini ada dua kawasan yang kontras. Kawasan pertama adalah kawasan kota di pinggir pantai yang dikenal dengan nama Pantai Ela. Disinilah para warga negara asing dan pribumi kaya raya tinggal. Tempat ini juga jadi pusat perhotelan dan pariwisata. Rata-rata harga rumah dengan 3 kamar tidur sekitar 750.000 US dollar atau 11,8 miliar rupiah. Sementara harga sewa apartemen 2 kamar tidur lebih dari 2.500 US dollar atau hampir 40 juta rupiah per minggunya. Mahal untuk standar apapun, apalagi bagi penduduk lokal biasa yang gaji per minggunya rata-rata kurang dari 200 US dollar. Tingkat kejahatan di kawasan ini pun terbilang rendah. Peristiwa kriminal memang kadang terjadi, tapi pelaku yang tertangkap akan dijatuhi hukuman berat. Di sisi lain, ada Port Moresby yang dihuni oleh penduduk setempat. Wilayah ini bernama Koki. Letaknya sebenarnya berdampingan dengan kawasan Pantai Ela. Jaraknya hanya 1 kilometer. Di wilayah ini ada banyak perkampungan-perkampungan liar dengan angka pengangguran mencapai 60%. Dan disinilah kejahatan dan kekerasan jadi pemandangan sehari-hari, khususnya terhadap perempuan. Kondisi-kondisi demikian yang kemudian menempatkan Papua Nugini terkenal dengan tingkat kejahatan yang tinggi. Bahkan, Papua Nugini ada di urutan kedua negara dengan tingkat kejahatan tertinggi dunia. Apa penyebabnya? Ada banyak faktor. Selain masalah biaya hidup, ada sejarah panjang peperangan suku di pegunungan. Dataran tinggi Papua Nugini sudah lama jadi salah satu wilayah yang paling sering dilanda perang. Peperangan suku bahkan jadi semacam cara hidup di daerah dataran tinggi Papua Nugini. Sayangnya, warga sipil yang tidak ikut serta dalam pertempuran adalah pihak yang paling menderita. Ketiga, karena krisis fiskal. Statistik PDB Papua Nugini memang tidak buruk, tapi keuangan pemerintah selalu goyah. Di luar sektor pertambangan, hanya sedikit pajak yang bisa dikenakan oleh pemerintah. Akhirnya apa? Pemerintah sangat bergantung pada bantuan luar negeri yang jumlahnya juga berubah-ubah. Pemerintah jadi jarang punya dana untuk mendorong pembangunan ekonomi atau mengatasi masalah-masalah sosial. Masalah lainnya, karena daerah Papua Nugini mayoritas pedalaman. Secara rezim kolonial ataupun pemerintah saat ini belum betul-betul punya kontrol politik yang kuat atas sebagian besar wilayah. Jadinya, pemerintahan sehari-hari dilakukan oleh kepala suku dan panglima perang, bukan oleh pemerintah. Kelompok tradisional di Papua Nugini yang suka berperang pada dasarnya tidak sadar diri mereka jahat. Intinya, ada sistem peradilan lokal yang rumit di Papua Nugini. Karena tingginya tingkat kejahatan dengan kekerasan, menjadikan Papua Nugini dijuluki sebagai surga bagi gembong penjahat. Kejahatan terutama berasal dari raskol atau geng kriminal. Fenomena ini muncul di awal tahun 1960-an. Bahkan di Papua Nugini, pekerjaan yang paling diidam-idamkan itu adalah security. Karena salah satu pekerjaan dengan penghasilan paling tinggi di Papua Nugini. Tapi, di antara semua, yang mungkin paling bisa disalahkan atas kejahatan yang terjadi di Papua Nugini adalah pemerintah. Mengapa? Karena pemerintah ini pernah mensponsori imigrasi besar-besaran dengan iming-iming pekerjaan sehingga banyak imigran legal dan ilegal yang berdatangan. Akhirnya apa? Banyak penduduk lokal yang kecewa karena nggak bisa dapat kerja. Kondisi-kondisi ini yang sudah tidak terbendung dan jadi masalah yang akut memiculah kerusuhan dan mengakibatkan Papua Nugini menjadikan status negaranya dalam keadaan darurat.